udah datang malam ini. Jadi ini hari ketiga. Kalau kemarin sama 2 hari yang lalu itu super intensif bahas tentang buku Next Level. Jadi kalau hari Senin itu dari level 1 sampai 8, hari Selasa level 9 sampai 18. Ya, jadi hari ini eh, kita akan share, sebenarnya materinya tentang sharing aktivitas kakak. Ya, jadi nanti kakak itu ngapain, ya kegiatannya apa, persiapannya gimana. Hari ini kita akan belajar tentang sharing aktivitas kakak. Oke, bentar aku share screen. Oke, ini udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Oke, ya jadi hari ini materinya tentang sharing aktivitas kelompok kecil, super intensif hari yang ketiga. Tapi sebelum itu teman-teman yang boleh on cam dulu deh, ya biar nggak sepi di sini. Ayo on cam dulu, yang bisa on cam teman-teman sebelum aku mulai buat materi hari ini. Yang bisa on cam boleh on cam dulu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ditungguin ini. Kalau nggak on cam, nggak akan kita mulai. Ayo, ayo. Oke, ya. Oke, udah ada yang on cam. Oke deh, ya minimal ada deh yang on cam. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang sharing aktivitas kelompok kecil. Oke, oke, ya tapi sebelumnya ada pepatah bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang, ya. Tapi walaupun udah kenal ya belum tentu sayang juga, ya nggak apa. Ya jadi kenalan dulu, aku Yabes dari Teknik Mesin 2019. Mungkin teman-teman udah ada yang kenal, tapi mungkin ada teman-teman juga yang belum kenal. Aku juga di sini melayani di divisi pemuritan, ya diberi kesempatan tahun ini di divisi pemuritan PMK ITS. Oke, kita next. Oke, jadi hari ini kita akan bahas beberapa topik bahasan. Yang pertama itu sebelum kelompok kecil, ya jadi nanti sebelum kakak itu apa aja sih persiapan yang perlu disiapin, ya kurang lebih kayak gitu. Baru saat kelompok kecil, setelah kelompok kecil baru nanti ada PKK Fellowship. Ya apa itu PKK Fellowship, ya kegiatan yang ngapain nanti dibahas. Baru case study, ya apa ya contoh-contoh yang sering terjadi di kakak selama beberapa tahun terakhir ini mungkin. Sama yang terakhir tentang dasar pemuritan. Ya, apa sih yang perlu kita tahu tentang pemuritan khususnya ketika nanti kita dalam kelompok kecil. Oke. Oke, yang pertama tentang sebelum kelompok kecil. Oke, aku mau nanya satu orang deh. Aku mau nanya Jessica deh. Kalau menurut kamu Jessica, kira-kira apa nih yang perlu disiapin sebelum kelompok kecil? Oke, Kak. Ini suara aku udah kedengaran ya, Kak? Oke, kedengaran. Mungkin kalau misalnya kita kelompok kecil itu kan bakal ngebawain materi ya. Nah,
juga kalau misalnya belum kenal kan juga pasti canggung kalau buat sharing-sharing dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum kelompok kecilnya mungkin bisa bikin PPT buat bawain materi, sama kalau misalnya mau mungkin sebelum dari sharing yang ada di PPT itu juga dikasih game gitu Kak. Jadi kita nyiapin ice breaking buat adik-adiknya nanti. Gitu sih Kak. Sama mungkin mendoakan juga kira-kira biar yang disampaikan itu bisa sesuai dengan isi hatinya. Maksudnya isi hati Tuhan dan juga sesuai di hati mereka gitu Kak. Oke, makasih Jessica buat jawabannya. Mungkin satu lagi deh. Tadi cewek, sekarang cowok. Mungkin boleh minta tolong Steven, kira-kira kalau menurut kamu apa nih yang perlu disiapin sebelum mulai kelompok kecil? Kalau dari aku sih Kak, pertama aku selaku orang yang jadi AKK dari kelompok kecil itu nyari tahu siapa-siapa aja yang bakal aku bimbing gitu. Dan terus nanti samping cari tahu orang-orangnya itu kan kita jadi kenal. Terus kita juga bawa dalam doa juga kayak yang dibilangin Jessica tadi. Terus eh, waktu di hari hanya di acaranya itu waktu mulai pertama kelompok kecil itu ya udah kenalan biasa di bonding gitu. Kalau dari aku itu Kak. Oke, makasih Steven buat jawabannya. Jadi jawaban Steven sama Jessica kurang lebih mewakili ya apa kira-kira yang perlu disiapin sebelum kelompok kecil. Oke, kita next aja. Ya, jadi persiapan awal ya yang pertama ya ini pasti ya kita berdoa terlebih dahulu. Ya nanti mungkin teman-teman ketemu sama AKK-nya kan teman-teman nggak tahu kan kondisi mereka ya mungkin apa ya keluarga mereka gimana atau kehidupan mereka gimana ya jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan memberi tuntunan gitu dan juga ya Tuhan menolong kita dalam membimbing mereka ya jadi apa berdoa ya pasti gitu di awal ya sebelum nanti ketemu AKK-nya ya kita bawa dalam Tuhan ya semoga yang juga nanti kita lakukan ya bisa menjadi berkat juga gitu bagi mereka. Nah, kemudian kita perlu juga menyiapkan hati untuk memuridkan. Ya jadi apa ya apa teman-teman udah ikut juga mungkin kemarin ya tentang apa ya pemuridan juga udah dijelasin sama Kak Jo ya bahwa ya ketika kita memuridkan apa ya pasti kita perlu untuk menyiapkan hati juga ya karena apa ya mungkin eh, kita juga mungkin ya ketika nanti kakak ya kita nggak sangka gitu mungkin ada sesuatu yang terjadi ya tapi kalau kita punya hati untuk memuridkan ya pasti kita bisa tetap setia gitu nanti buat membimbing AKK-nya. Nah, itu yang kedua baru yang ketiga buat kesepakatan awal untuk pertemuan pertama kalau bisa tidak terlalu jauh dari KKR ya jadi nanti teman-teman pertama kali ketemu AKK itu pas KKR ya jadi di situ teman-teman bisa ya kenalan juga sih nanti tapi apa ya nanti juga teman-teman bisa ketemuan lagi kan mungkin kalau di KKR itu kan ibadah gitu ya jadi mungkin ya bisa kenalan ya tapi mungkin bentar gitu jadi ya teman-teman nanti bisa buat jadwal juga gitu sama AKK-nya ya kira-kira kapan ini mau ketemuan gitu apa ya mau ketemuan buat kenalan lebih lagi gitu kan lebih dalam sama AKK-nya ya kalau bisa nggak terlalu jauh dari KKR sih ya mungkin ya Hamin H+3 ya H+3 atau H+1 gitu ya kalau
Aku sih tahun lalu nggak ingat ya, tapi nggak jauh sih ya, setelah KKR ya kurang lebih beberapa hari gitu, apa ya ketemuan gitu sama AKK-nya karena tahun lalu masih online ya, jadi ketemuannya masih online gitu kan. Tapi kalau tahun ini karena KKR-nya offline ya pasti ketemuannya juga offline gitu. Jadi ya mungkin bisa lebih dekat lagi gitu sama AKK-nya. Baru yang terakhir itu komunikasi dengan Jarkomer apabila ada AKK yang belum masuk grup. Ya jadi mungkin nanti teman-teman apa ya buat grup lain gitu kan. Ya grup lain buat AKK-nya ya nanti teman-teman bebas sih mau namain grupnya apa gitu. Ya jadi nanti ya setelah teman-teman dapat list AKK-nya ya mungkin apa mereka nanti join ke grup lainnya ya nanti kalau misalnya ada AKK teman-teman yang belum join ke grup lain ya nanti ada Jarkomer dari divisi pembinaan PKMBK. Jadi Jarkomer ini siapa sih? Ya Jarkomer ini nanti yang apa yang jadi perwakilan dari PKMBK ya dari PMK buat pantau keadaan kakak teman-teman ya salah satunya di sini gitu nanti kalau ada kakak yang belum masuk grup ya nanti boleh disampaikan ya ke Jarkomernya mungkin teman-teman juga waktu ikut super intensif ada yang Jarkom mungkin ya mungkin nggak semua gitu kan ya mungkin ada beberapa yang di Jarkom ya itu Jarkomer dari pembinaan PKMBK ya jadi nanti mereka yang akan bantu teman-teman juga kalau ada teman-teman butuh apa gitu dari PKMBK atau dari PMK atau mungkin dari AKK-nya ada butuh bantuan ya nanti dari mereka yang akan bantu teman-teman. Ya jadi itu buat persiapan awalnya kalau nanti teman-teman dalam membimbing kelompok kecil. Baru oke, ya tadi persiapan awal, sekarang persiapan materi. Ya, jadi materi yang pertama yang pasti renungkan materi yang dibawakan. Ya, materi kemarin udah panjang ya dijelasin sama Kak Jo ya sama Kak Alfredo 2 hari sebelumnya itu materi dari buku Next Level ya ada 18 level gitu totalnya. Ya jadi apa ya nanti juga materinya teman-teman nggak usah khawatir sih nanti dari pemuritan ada timeline mingguannya gitu jadi minggu pertama level berapa sampai nanti di akhir gitu jadi ya teman-teman bisa ikutin panduan itu kalau bingung kira-kira mau bawakan materi apa buat minggu ini gitu ya nanti teman-teman bisa juga merenungkan buat materi yang dibawakan sesuai dengan levelnya. Baru kalau ada materi yang kurang dimengerti, teman-teman bisa juga buka video super intensif, ya video yang 2 hari kemarin. Bisa juga teman-teman tanya PKK lain yang mungkin lebih paham, atau cari sumber terpercaya di internet. Ya mungkin banyak sih kalau di internet sumber-sumber ya, tapi kalau bisa yang terpercaya gitu sumbernya. Jadi teman-teman juga bisa jadikan referensi kalau ada materi dari bukunya yang kurang paham gitu. Baru yang ketiga, coba kira-kira cari tahu apa yang mungkin ditanyakan AKK 1 sampai 2 hal aja. Ya, jadi mungkin nanti dari AKK-nya ketika kakak nanya sesuatu gitu kan ya teman-teman boleh persiapan dulu ya nggak usah banyak-banyak gitu ya 1 atau 2 aja yang kira-kira mungkin ditanyakan ya jadi teman-teman ketika AKK-nya nanti nanya ya teman-teman udah bisa jawab buat materinya ya jadi itu juga ya kadang-kadang dari AKK juga pertanyaannya di luar ekspektasi juga sih ya itu nggak apa-apa gitu kan namanya juga apa ya diskusi gitu ya yang pasti ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman kepikiran itu boleh sih disiapin sebelum nanti mulai kakaknya baru yang terakhir itu reminder AKK untuk ketemuan selambat-lambatnya 1 hari sebelumnya ya jadi ini yang terakhir ya nanti di grup lain
teman-teman boleh ingatin AKK-nya ya ketemuannya hari apa, ya jam berapa gitu, ya nanti biar mereka juga nggak lupa juga gitu buat ikut kakaknya gitu. Itu buat persiapan materi. Oke, kita next. Oke, tadi kita belajar tentang persiapan sebelum kelompok kecil. Sekarang ketika udah mulai kelompok kecil atau saat kelompok kecil. Aku mau nanya lagi nih. Kira-kira apa sih yang dilakukan gitu nanti saat kelompok kecil? Kalau dari Joseph deh. Kalau menurut kamu kira-kira apa Joseph yang perlu dipersiapkan saat yang dilakukan nanti saat kelompok kecil? Iya Kak, kalau menurutku mungkin ya memaparkan materi. Betul, betul. Ada lagi kira-kira? Terus mungkin memberi kesempatan buat mereka untuk bertanya, terus mungkin ada icebreaker. Oke, oke. Makasih Joseph buat jawabannya. Tadi cowok, sekarang cewek deh satu lagi. Siapa tahu ada jawaban yang berbeda. Kalau menurut kamu Grace, kira-kira apa aja nih yang dilakukan saat kelompok kecil nanti? Ya Kak, kalau dari aku mungkin waktu saat kakak nanti dimulai dari berdoa, baru pemaparan materi, baru sharing dari PKK-nya ke AKK, dan AKK juga setidaknya jadi dua arah gitu. Kalau PKK-nya sharing, AKK-nya juga sharing. Mungkin gitu Kak. Makasih. Oke, makasih Grace, makasih juga tadi Joseph buat jawabannya ya. Jadi jawaban teman-teman tadi mewakili ya sebenarnya itu ya kurang lebih yang dilakukan nanti saat kelompok kecil. Jadi ketika nanti saat kelompok kecil yang pasti yang pertama teman-teman kenalan dulu sama AKK-nya. Ya seperti namanya, asal daerahnya, dan lain-lain. Ya kenapa pilih jurusan itu, kenapa di ITS ya bebas gitu ya. Biasanya pertemuan pertama sih ya nanti kenalan dengan AKK-nya ya karena ya teman-teman bebas sih sebenarnya mau nanya apa gitu ya. Kalau bisa jangan singgung materi dulu gitu. Kalau bisa ya santai aja ya, mengalir aja gitu buat perkenalannya gitu. Baru yang kedua, ini yang penting sih, buat kesepakatan mau kakak di mana, jam berapa, ya berapa lama, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ya, kalau kakaknya itu yang nggak ada waktu rutin ya, biasanya agak susah gitu nyari waktunya gitu. Jadi teman-teman kalau bisa di awal udah buat kesepakatan gitu, kira-kira ya kakaknya mau di mana gitu. Kalau tahun lalu kan online ya, tahun lalu sama 2 tahun lalu gitu. Tapi kalau sekarang offline bebas sih mau di mana. Kalau aku dulu itu kakak offline di Linkpus di depan ya, sekitarnya perpus gitu. Jadi ya nanti kumpul di sana baru ya bahas buku di sana gitu offline ya. Jadi kalau dulu aku di situ sih ya. Mungkin teman-teman bebas sih mau di jurusan, kalau sejurusan atau mungkin di luar ITS di kafe atau di mana itu bebas sih ya, karena udah offline kan, jadi gampang gitu buat ketemuan langsung ya. Teman-teman bisa sepakatin ya rutinnya. Kalau juga nanti jadwal mereka udah keluar, jadwal kuliah mereka ya teman-teman bisa sesuaikan juga ya, kira-kira mereka kosongnya jam berapa, hari apa ya, nanti bisa disepakatin bareng ya. Nanti kumpulnya kurang lebih ya hari itu gitu buat setiap minggunya gitu.
Itu sih. Baru yang ketiga itu sharing yang materi yang sudah dipersiapkan tadi. Ya tadi teman-teman udah renungkan, udah persiapkan. Ya di sini nanti teman-teman sharing materi yang udah teman-teman persiapkan. Baru selanjutnya ajak kakak untuk aktif dengan membaca Alkitab dan menjawab pertanyaan. Ya jadi ini juga penting juga ya. Ya kalau mungkin di awal-awal apa ya belum terlalu aktif, mungkin karena baru kenal gitu kan ya. Tapi teman-teman boleh mengajak mereka ya, boleh juga apa ya berikan pertanyaan gitu, atau mungkin dari buku Next Levelnya ada ayat Alkitab, boleh bacanya bergantian ya, sehingga mereka juga ikut apa ya ikut aktif juga nanti di dalam kakaknya gitu. Ya, nanti mungkin ada pertanyaan diskusi juga di bukunya yang nanti teman-teman juga boleh ajak mereka juga ya buat apa ya utarakan pendapat mereka gitu tentang pertanyaan yang ada di bukunya. Baru kalau AKK-nya belum mau terbuka, kamu boleh sharing terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya ya ada AKK teman-teman yang agak malu-malu atau kurang mau terbuka, ya teman-teman boleh sharing terlebih dahulu gitu ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya tentang materi yang lagi didiskusiin, ya teman-teman boleh sharing dulu ya. Nanti harapannya ya kalau teman-teman sharing dulu ya dia juga mau terbuka gitu tentang materi yang teman-teman lagi diskusiin. Ya jadi itu buat yang kelima. Baru yang terakhir sebelum doa penutup, tanyakan apa pergumulan mereka dan berdoa bersama-sama. Ya jadi sebelum penutup ya nanti boleh teman-teman juga berdoa bersama gitu ya. Mungkin mereka ada kendala di kuliah atau kendala di apa ya kayak mereka baru pertama datang gitu kan, mereka mungkin masih homesick atau masih perlu adaptasi, ya teman-teman boleh dukung doa juga ya, doa bareng ya buat menguatkan mereka juga ya. Dan juga ya kalau mereka punya pergumulan ya apa boleh juga saling mendoakan gitu. Itu sih yang jadi hal-hal yang dilakukan saat kelompok kecil. Oke, kita next. Oke, itu tadi tentang sebelum kelompok kecil dan saat kelompok kecil. Oke deh, sampai sini dulu deh. Nanti kalau di akhir takutnya kepanjangan. Sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari dua materi awal tadi? Boleh raise hand kalau ada yang mau bertanya mungkin. Oke, dari Jeremy. Silakan Jeremy. Kak, aku mau nanya Kak, seandainya nanti pas kakak itu boleh nggak kira-kira kita diskusinya itu online gitu Kak? Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ya jadi kalau offline atau online itu sebenarnya bebas sih, ya tergantung kondisi kan. Kalau misalnya online boleh sih, ya kalau online juga boleh, offline juga boleh gitu. Tapi enaknya kalau di awal-awal itu offline sih, biar ya lebih kenal, lebih dekat, sama pasti beda lah kalau ketemuan langsung sama online. Mungkin teman-teman ya online bisa di pertemuan ketiga, keempat, mungkin kalau memang ya agak susah ketemuan langsung kan, ya teman-teman, kamu juga nanti boleh online gitu. Ya tapi kalau bisa di awal itu yang penting sih, ya di awal kalau bisa ketemuan langsung sih sama AKK-nya gitu, biar juga mereka kenal sama PKK-nya nanti. Itu sih paling Jeremy. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi kira-kira yang mau nanya? Oke, ini ada yang nanya lewat chat. Aku bacain aja.
izin bertanya Kak, semisal ada pertanyaan dari AKK yang mungkin kurang bisa kita jawab, itu solusinya bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke ya, ya jadi ini juga pasti gitu ya, pastilah namanya juga kita masih belajar kan, ya masih bertumbuh, ya pasti ada pertanyaan yang nanti dari AKK itu yang mungkin kita nggak bisa jawab ya, jadi nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang pertanyaan itu susah ya, teman-teman boleh bilang ya, pertama teman-teman boleh tanya ke AKK yang lain gitu ya kan, ya kira-kira mereka punya pendapat nggak, ya biasanya ada AKK yang mereka justru lebih ngerti dari kita gitu ya, itu nggak bisa kita bohongi sih ya, kan kita nggak tahu kan kondisi AKK kita gitu ya, kadang ada AKK yang dia memang ngerti firman Tuhan ya, dia ngerti apa ya tentang firman ya, dia bisa bantu sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan yang nggak bisa ditanya ya boleh dilempar dulu ke AKK-nya, mungkin ada yang bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, teman-teman boleh keep dulu gitu. Teman-teman keep ya, teman-teman bilang aja kalau ya nanti coba didiskusiin dulu ya sama teman-teman PKK yang lain gitu. Ya nanti mungkin pertemuan selanjutnya ya boleh di-share gitu jawabannya. Kalau memang saat itu belum tahu buat jawabannya. Nanti juga ada PKK Fellowship juga. Ya di situ biasanya banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama PKK. Nanti dari pemuritan itu bantu ya buat jawab pertanyaan yang mungkin ketika kakak teman-teman susah jawabnya gitu. Itu sih buat solusinya kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Oke. Oke, makasih juga. Oke deh. Itu kurang lebih. Kira-kira ada lagi mungkin yang oke, Hosea, silakan Hosea. Oke, halo Bes, suaraku masuk ya? Masuk host. Oke, aku mau dong kalau misalnya kita, misalnya waktu pasangan kakaknya itu kita adain collab itu dengan kakak, boleh nggak Kak? Boleh nggak Bes gitu? Oke, ya jadi collab kakak boleh boleh banget sih ya. Apalagi kalau ya sejurusan, ya itu bisa lebih dekat kan. Ya, tapi kalau nggak sejurusan juga nggak apa-apa. Jadi mungkin ya ya satu PKK sama PKK yang lain ya collab bareng gitu ya. Jadi kakaknya di dalam satu kelompok kecil nanti ya ada ya dua 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 PKK gitu ya, sama AKK mereka masing-masing, itu juga boleh ya ya buat collab gitu sih, nggak masalah sih host. Terus ada maksimal nggak, kayak misalnya cuma boleh 2 atau 3 kakak gitu buat collabnya itu? Atau dibebasin gitu, berapapun jumlahnya kakaknya gitu? Ya sih, kalau idealnya itu ya karena ini kelompok kecil ya, kalau bisa jumlahnya jangan terlalu banyak juga sih ya, kurang lebih sekitar dua atau tiga maksimal gitu kalau mau collab gitu. Soalnya kalau kebanyakan juga ya kurang efektif juga sih ya. Soalnya ya kalau kebanyakan ya mereka pasti nggak aktif gitu kan ya, sayang aja sih ya. Jadi mungkin kalau mau collab ya maksimal 3 kakak gitu kan. Itu sih paling host. Oke, makasih host. Oke, ini ada via chat. Izin mau nanya Kak, kalau misal ada kakak yang nggak bisa ikut kakak, apakah nanti dikasih susulan atau gimana Kak? Makasih. Oke, ya jadi kalau misalnya ada kakak yang nggak bisa ikut kakak, ya biar nanti dia ada susulan sendiri sih. Ya dia ada susulan sendiri. Eh, Kalau dulu ya karena online jadi bisa ini sih ya, bisa buat Meet atau Zoom sendiri gitu. Tapi kalau misalnya offline
Ya mungkin kalau teman-teman agak susah ketemuan buat susulan aja, ya mungkin ada satu anak gitu atau dua anak gitu yang berhalangan hadir waktu kakak, ya teman-teman mau susulan itu kalau misalnya offline berhalangan boleh online juga sih. Ya jadi misalnya teman-teman ketemuannya offline, ada satu atau dua yang berhalangan, ya materi yang mereka ketinggalan, ya teman-teman boleh minta mereka ya kira-kira kosong jam berapa buat susulan ya materi itu. Ya offline kalau bisa ya boleh, tapi kalau nggak bisa juga online juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada yang susulan, itu sih paling buat kalau ada yang susulan. Oke, ini ada lagi nih, banyak ya ternyata ya via chat. Wah, oke deh, nggak apa-apa deh, karena waktu kita juga materinya nggak sepanjang kemarin, jadi mungkin ya lebih banyak sharing sama tanya jawab. Oke, ya izin bertanya Kak, kalau ada AKK yang hilang dari awal dan tidak pernah ikut kegiatan, apa yang harus kita lakukan sebagai PKK? Oke, ini case study, nanti aku jawab di akhir deh. Ya ini ada case study ya, kalau misalnya ada AKK yang hilang. Oke, nanti aku jawab di akhir ya buat pertanyaan ini. Oke. Oke deh, karena udah banyak yang nanya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang materi ini bisa di akhir, tapi selanjutnya aku lanjut dulu deh. Oke, ya tadi sebelum kelompok kecil dan saat kelompok kecil, sekarang kita setelah kelompok kecil harus ngapain sih yang dilakukan gitu. Oke, ya jadi setelah kelompok kecil, yang pertama nanti teman-teman bisa isi link aktivitas kakak dan setor nilai kakak. Ya, jadi teman-teman mungkin tahu juga ya, jadi dari kelompok kecil ini ada juga buat nilai ke mata kuliah agama Kristen nanti buat mahasiswa barunya. Jadi salah satu penilaiannya itu dari kakak ini. Ya nanti dari pemuritan ada link aktivitas kakak, ya isinya teman-teman bahas tentang level berapa atau mungkin ya ngapain aja kakak hari itu ya, sama setor nilai ya. Nanti setor nilainya ya teman-teman isi ya sesuai dengan ya yang ada di kelompok kecil ya, nanti teman-teman bisa isi di setor nilai kakak ya. Jadi itu yang dilakukan nanti setelah kelompok kecil. Nanti buat juga kalau di akhir nanti direkap buat nanti di setor ke dosen agamanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua komunikasi dengan Jarkomers tentang kondisi kakak ya. Jadi nanti teman-teman mungkin setiap minggu gitu ya, nanti teman-teman Jarkomer PKMBK dari pembinaan itu Jarkom teman-teman gitu ya, nanyain kabar ya, gimana kuliahnya, gimana kabarnya, kakaknya ada masalah enggak, atau kakaknya ada yang perlu dibantu enggak ya. Jadi teman-teman boleh sharing ya sama Jarkomernya dari pembinaan PKMBK ya. Teman-teman ya boleh kasih tahu gitu kondisi atau perkembangan kakaknya ya. Kalau bisa teman-teman jangan dikacangin ya. Ya kalau bisa, kalau memang teman-teman sibuk ya mungkin teman bisa bilang mungkin agak malam aku balas atau nanti aku balas juga nggak apa-apa gitu. Soalnya ya teman-teman PKMBK dari pembinaan juga ya mau tahu juga kan ya, kira-kira teman-teman ada kesulitan nggak selama kakaknya gitu. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, setelah kelompok kecil ya teman-teman bisa ajak kakaknya buat ikut kegiatan PMK seperti PJ, PD, CSR dan lain-lain ya. Jadi ya kegiatan PMK ya mungkin pengumumannya di Instagram sih yang banyak gitu kan ya, sama di grup PMK ya. Nanti teman-teman bisa juga
ajakin mereka ikut ya gitu, sama kenalin juga gitu kan ya. Biasanya ada sih yang nanya di awal itu PJ itu apa sih Kak? Ya apa Persekutuan Jumat ya. Nanti teman-teman boleh cerita ya, sekalian sharing gitu. Ya sama kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu yang ada di PMK. Ya jadi itu yang bisa teman-teman lakukan setelah kelompok kecil. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke PKK Fellowship. Oke, tapi sebelum itu kita main game dulu deh. Boleh teman-teman buka di menti.com. Di menti.com, kodenya 825-74106. Ya, ini apa? Ya, refreshing bentar deh. Nanti di situ ada pertanyaan, teman-teman boleh jawab ya sesuai dengan yang teman-teman alami. Jadi teman-teman boleh buka di menti.com, kodenya 825-74106. Oke. Oke, bentar aku stop share. Oke, ya jadi ini ada pertanyaan. Apa aja yang menjadi kendala kamu dalam perkuliahan? Ini pasti setiap orang beda-beda gitu. Ya di sini ya lumayan banyak yang menjadi kendalanya ya seperti mahasiswa pada umumnya. Ya jadi sini ada kegiatan sering bentrok, nggak bisa tidur, sulit fokus, prokrastinasi, ya sering menunda, terus dosen wali suka AFK, ya sekalian curhat di sini nggak apa-apa kok. Ya dosen walinya nggak ada, tenang. Oke. Banyak lumayan yang menjadi kendala. Oke. Sulit tidur, ngantuk jadwal, bingung ETS, EAS, belajar apa, lingkungan baru, scam kebanyakan aturan. Oke, nggak apa-apa. Silahkan keluarkan unek-unek teman-teman terhadap perkuliahan. Tenang kok, aman kok. Ini nggak akan di-share kemana-mana kok. Oke. Wah, ini tolong yang menulis kangen Yabes, tolong dikondisikan situasinya. Aduh. Oke. Ini banyak yang galau kayaknya ya. Astaga, perlu konseling. Nanti teman-teman bisa isi link konseling dari PMK. Enggak, bercanda. Oke. Ya, jadi ini banyak ya, lumayan banyak yang menjadi kendala. Kangen Hosea. Wah, siapa ini kangen Hosea? Baru
ketiduran pas mau ujian. Wah, ini sih ya semoga lah bisa nilainya bagus. Oke. Ayo isi link push. Oke, boleh sekalian isi link push dan konseling nanti. Oke deh, ya lumayan banyak ya. Jadi kendala teman-teman ya dari kuliah akademik atau mungkin dari organisasi ya sama percintaan ini. Kayaknya banyak juga di sini ya. Ya pengen punya pacar, ya mikirin crush, apalagi ini. Ya nggak punya ayang, ya udah deh. Nanti kalau misalnya ada ya kan kita nggak tahu kan, siapa tahu nanti teman-teman jadi PKK ya ketemu sama jodohnya ya nggak tahu sih, dari pemuritan ya doain aja nanti. Oke deh ya, lumayan banyak ya, pasti ya teman-teman punya banyak kendala gitu dalam perkuliahan. Oke deh, oke sip ya. Jadi kita balik lagi ke yang tadi. Bentar ya. Oke, ya jadi teman-teman udah ngisi banyak hal tentang kendala teman-teman dalam perkuliahan. Kita next. Ya jadi kondisi PKK itu pasti banyak lah gitu kan. Ya bisa sibuk, ya sibuk tugas, sibuk UTS, ya sibuk yang lain gitu kan. Bisa juga capek, ya mungkin bergadang ngerjain tugas, ya apa ya, ngerjain project ya sampai malam gitu kan. Ya pasti banyak lah gitu yang capek atau enggak mood ya, yang tadi yang enggak, yang percintaan yang enggak punya, yang ya apa mungkin sering enggak mood ya, itu memang kondisinya sih ya di ITS ya, khususnya di PKK sih ya, sama yang lain gitu yang teman-teman sebutin di Mentimeter tadi ya. Jadi yaitu kondisi PKK-nya gitu ya. Berangkat dari sini kondisi PKK-nya, maka sorry ya, dari sini kondisi PKK ya. Jadi ada PKK fellowship ya. Apa sih PKK fellowship itu ya? Jadi PKK fellowship itu fellowship ya sesama PKK. Ya jadi yang pertama tujuannya itu untuk memberi kekuatan ya buat PKK dalam perkuliahan dan membimbing kelompok kecil ya. Pasti tadi kan teman-teman banyak kendala kan, sibuk atau mungkin lagi capek, lelah, nggak mood ya. Jadi di PKK fellowship ini nanti ya teman-teman di diberikan kekuatan, diberikan juga motivasi baru ya. Kalau teman-teman lagi struggle atau lagi ada kendala ya, di sini juga bisa sharing juga sama teman-teman PKK yang lain juga gitu ya. Jadi nanti di PKK fellowship itu ya ada ada yang dari PKK ya. Jadi PKK fellowship ini yang melayani sesama PKK sih ya, jadi lebih ngerti lah gitu kondisi kelompok kecil gitu kan ya. Jadi ya itu yang pertama, buat memberi kekuatan dalam perkuliahan dan membimbing kelompok kecil. Yang kedua, monitoring progres dan kendala dalam kelompok kecil ya. Nanti di sini juga ada monitoring ya. Jadi kalau tahun lalu itu namanya monitoring KK ya, tapi tahun ini jadi PKK fellowship karena ya tahun lalu itu murni cuman monitoring ya. Jadi teman-teman datang cuman ya sharing keadaan kakaknya ya, kalau ada kendala apa ya baru pulang gitu ya, cuman segitu gitu ya. Tapi tahun ini ya ada, bukan hanya sekedar monitoring gitu ya, tapi yang tadi di awal ya ada ada pujian, penyembahan, ada juga nanti
ya Firman sharing itu juga dari PKK ya, jadi pasti relate lah ya kan, kalau sesama PKK yang sharing Firman, apalagi mungkin seangkatan ya pasti teman-teman juga mau dengerin kan ya. Mungkin ada teman ya, nanti ada yang jadi sharing ya, siap-siap aja ya. Tapi apa yang terpenting apa dari PKK Fellowship ini ya, yang ketiga juga bisa wadah sharing dengan PKK lainnya ya. Jadi teman-teman juga bisa ya, yang tadi kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu bisa didiskusiin bareng ya. Kira-kira kalau teman-teman PKK lain itu ada pendapat atau mungkin lebih ngerti ya, jadi mungkin bisa membantu juga ya, bisa yang tadi ataupun ya secara apa ya, mungkin secara kerohanian juga bisa saling menguatkan gitu ya. Jadi itu tentang PKK Fellowship ya. Jadi kurang lebih 3 hal ini yang jadi tujuannya dari PKK Fellowship. Oke, kita next. Oke, ya sebelum kita masuk case tadi kita lanjut itu dua materi itu tentang setelah apa ya, setelah KK sama fellowship PKK. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung mungkin? Boleh langsung ditanyain. Oke, kayaknya belum ada yang mau ditanyain. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di akhir. Nanti juga ada sesi Q&A. Oke, kita next ke case study. Ya, tentang case study, ini ada sebenarnya ada banyak sih ya case yang terjadi di KK, tapi mungkin ini yang sering terjadi, ada 2 hal. Oke, ya jadi yang sering itu AKK curhat sama AKK-nya hilang. Kita bahas satu-satu deh. Jadi kalau misalnya ini AKK-nya curhat tentang suatu hal ya. Jadi yang pertama itu ya dengarkan aja mereka dulu, kalau emang nggak perlu ditanggapin sekarang ya jangan ditanggapin ya. Jadi mungkin mereka curhat ya tentang kuliah, tentang keluarga, tentang percintaan ya, dengerin aja dulu ya, apa ya mereka curhat apa gitu. Ya kalau perlu ditanggapin ya boleh, tapi kalau nggak perlu ya nggak usah ditanggepin gitu. Ya baru kemudian berusaha untuk nggak menghakimi ya. Jadi ya kalau bisa ya jangan menjudge kalau mereka benar atau mereka salah ya gitu. Ya lebih ke apa ya, menerima aja gitu. Oh apa ya, care, peduli gitu tentang curhat mereka gitu. Yaitu kedua, baru ketiga kalau udah selesai curhatnya, ya baru bisa ajak dia doa bareng untuk permasalahannya. Atau lebih baik jika kamu bisa bantu sesuatu, bantu aja. Ya jadi di apa ya, di akhir mungkin dia udah selesai curhat, ya kalau memang permasalahannya perlu didoakan ya bisa doa bareng, atau mungkin ya kita bisa bantu, ya kita kalau kita bisa bantu, ya kita boleh tawarkan bantuan juga, ya siapa tahu bisa membantu dia juga gitu, atas ya permasalahan yang dia alami gitu. Itu yang ketiga, baru yang keempat, tanyakan kepadanya bersedia tidak masalahnya diceritakan kepada pihak lain. Ya jadi yang keempat ini ya kalau misalnya memang butuh lebih lagi di follow up ya mungkin agak berat masalahnya, ya teman-teman di PMK itu ada konseling PMK itu dari divisi doa pemerhati, itu ada linknya ya, nanti teman-teman boleh tanya dia gitu gimana kira-kira apa kalau mau ikut konseling PMK ya, nanti dari teman-teman DOP itu
bisa bantu mereka ya buat bantu menyelesaikan masalah yang dialami sama AKK-nya gitu. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan ya sebagai PKK kalau nanti ada AKK-nya yang curhat. Oke, yang selanjutnya kalau AKK-nya ngilang. Nah, ini yang tadi ditanyain sama Angel, ya Angel kalau nggak salah di awal tadi gitu. Ya, gimana sih kalau ada AKK-nya yang hilang? Ya, yang pertama coba tanya kabar sama kesibukannya dulu gitu, melalui media sosial gitu ya. Biasanya bisa Line, WA, Instagram ya. Jadi teman-teman boleh ya nanya-nanya dulu deh kabarnya lagi ngapain, kesibukannya apa aja ya. Jadi teman-teman boleh pendekatan dulu ya, baru kalau dia udah respon ya teman-teman yang kedua bisa tanya apa yang menjadi kendalanya belum bisa ikut kakak, kemudian ajakin dia buat ikut kakak ya. Mungkin dia nggak ikut kakak ya karena sibuk ya mungkin ya, tapi biasanya kalau mahasiswa baru jarang yang sibuk sih ya. Tapi anggap aja ya dia sibuk ya, mungkin bisa sharing gitu kan apa yang jadi kendalanya, atau mungkin di keluarganya ada sesuatu, atau mungkin di ya kehidupan dia gitu yang menjadi kendala. Ya baru apa ya, setelah sharing-sharing ya teman-teman boleh ajakin dia buat ikut kakak lagi. Baru teman-teman juga yang ketiga bisa minta tolong kepada teman dekatnya untuk ajakin ikut kakak ya. Biasanya teman sejurusan atau mungkin ya teman yang dia sering apa ya, yang sering ngumpul gitu ya. Jadi mungkin bisa minta tolong ditanyain gitu kan. Ya ditanyain ya sama ajakin buat ikut kakak lagi gitu. Yang keempat ya kalau misalnya kalau AKK tidak ada respon juga, ya kamu bisa cerita di fellowship PKK atau kepada Jarkomer ya. Jadi kalau memang sama sekali AKK-nya hilang, ya nanti dari pemuritan sama pembinaan PKMBK itu bantu teman-teman ya buat nge-reach dia gitu. Ya bisa apa ya, nanti mungkin itu apa ya dari pemuritan gitu sama pembinaan PKMBK. Tapi ya teman-teman bisa cerita di fellowship PKK atau kepada Jarkomer ya, Jarkomer yang ada di Line ya, di Line sih biasanya. Itu ya tipsnya atau yang teman-teman bisa lakukan kalau ada AKK yang hilang. Oke. Itu kurang lebih study case dari dua hal ini. Kita next. Oke, sebelum kita masuk yang terakhir, dasar pemuritan dari case study tadi, ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung mungkin? Atau yang kira-kira ya pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung ditanyain. Ada pertanyaan atau belum ada? Oke deh, kayaknya oke, ini ada pertanyaan di via chat direct message. Oke, aku bacain satu-satu. Izin mau nanya Kak, kalau misal AKK-nya hilang karena dia gak niat mau lanjut kuliah di ITS, cara nanggepinnya gimana? Oke, ya jadi ini sama seperti yang aku alamin. Ya, jadi AKK-ku tahun lalu itu ada 6 orang. 1 orang itu dia pindah ke univ lain gitu. Ya jadi kan kalau misalnya awal-awal kan dia ikut gitu. Ya kalau misalnya dari awal udah pindah itu nggak masalah gitu kan. Maksudnya ya mungkin dia waktu mahasiswa baru ya ketika diterima ITS ya dia langsung pindah gitu ke kampus lain, itu mungkin
nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dia pindah itu ya mungkin beberapa bulan setelah KKR gitu kan, ya mungkin bulan Oktober atau mungkin November, Desember ya segitulah. Jadi kan kakak teman-teman kan udah jalan, udah ketemuan, udah kenalan juga gitu, tapi dia tiba-tiba hilang ya karena dia pindah ke kampus lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya, nanti apa ya teman-teman boleh bilang ke apa ya ke pemuritan ya bahwa ada satu AKK yang pindah ke kampus lain. Jadi ya mungkin jumlah AKK teman-teman itu kurang satu gitu. Ya jadi kalau misalnya dia pindah, kalau dia memang masih mau keep in touch ya, masih mau kumpul bareng nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia nggak mau ya itu kan memang kalau dia ke kampus lain kan ya kita nggak bisa ini kan, nggak bisa paksa kan. Ya jadi nggak masalah gitu kalau memang dia pindah ke kampus lain ya dia nggak mau lanjut kakak gitu. Itu sih sama sih kayak kakakku sih ya, kakakku dia pindah itu sekitar Februari gitu ya, udah lebih 1 semester ya dia pindah ya akhirnya ya kakak dia nggak ikut lagi gitu karena dia udah apa ya ya nggak bisa, bukan nggak bisa sih ya, lebih nggak mau lah ikut lah, mungkin udah sibuk kan di kampus barunya, udah ada kegiatan juga perkuliahan gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang tiba-tiba pindah ya nanti boleh diinfoin aja ke pemuritan atau ke jarkomernya ya kalau ada kakaknya yang pindah kampus itu sih. Oke, sama-sama. Oke, ini ada satu lagi. Mau tanya Kak, itu kan ada 18 level. Nyelesainnya 18 minggu atau bagaimana Kak? Oke, jadi buku next levelnya kan ada 18 level. Itu dibagi 2 semester. Jadi nanti semester ganjil itu cuman level 1 sampai 8 yang hari pertama. Kalau masih ingat sama Mas Alfredo yang dijelasin hari pertama super intensif itu materi buat semester ganjil. Ya, jadi itu buat awalnya, baru sisanya itu di semester genap. Itu level 9 ya sampai 18 itu semester genap ya tahun depan berarti ya. Ya tahun depan, jadi nggak semua diselesain dalam waktu 18 minggu. Jadi ya idealnya itu 1 tahun sih nyelesainnya gitu kan. Soalnya kan banyak kan. Ya jadi apa ya dibagi dalam beberapa waktu gitu. Jadi ya buat waktunya itu ya lebih lah dari 18 minggu gitu. Ya semester ganjil itu level 1 sampai 8, sisanya level 9 sampai 18 itu semester genap tahun depan gitu. Itu sih paling. Oke, ini ada lagi, bisa nggak pas kakak langsung 2 atau 3 level Kak? Oke, ini juga banyak juga yang nanyain ya kalau waktu kakak itu boleh kalau mau digabung ya misalnya mau langsung 2 level karena pendek atau 3 level ya, tapi yang penting itu ya mereka dapat gitu yang menjadi tujuan dari materinya ya. Jadi ya misalnya digabung contoh 2 level gitu ya, digabung 2 level ya nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau bisa tetap ya mereka ngerti gitu kan, ya ngerti apa yang jadi tujuan dari materinya, ya apa yang jadi yang bisa mereka pelajari gitu. Jadi boleh sih kalau memang mau digabung 2 atau 3 level sekaligus gitu. Sama juga biasanya kalau digabung ini ya biasanya ada 1 minggu itu ya nggak bahas materi sih. Ya mungkin kan setiap minggu gitu. Jadi ya mungkin ada minggu tertentu ya nggak lagi cuman mau jalan-jalan atau cuman mau ya sharing-sharing aja nggak mau bahas materi itu boleh gitu. Jadi ya boleh digabung mungkin ya 2 atau 3 di minggu sebelumnya. Jadi ya buat minggu depannya jadi nggak perlu bahas materi dulu gitu. Itu juga boleh sih. Ya kurang lebih itu sih. Oke, sama-sama. Oke, ya jadi
itu tadi ada beberapa pertanyaan tentang case study. Tentang case study dari ini ada kakak curhat sama kakak hilang. Oke, kita next lagi. Oke, kita masuk yang terakhir ya. Jadi tentang dasar pemuritan. Ya, dasar pemuritan ini nanti bahas tentang apa sih yang menjadi pegangan atau pedoman teman-teman dalam menjalankan kelompok kecil. Ya, pasti nanti banyak hal yang terjadi gitu kan ya. Teman-teman waktu mungkin waktu mahasiswa baru ya, banyak hal yang terjadi ya, mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik gitu kan ya. Tapi hari ini aku mau jelasin juga sedikit aja sih tentang dasarnya teman-teman menjalani KK ini. Oke. Aku next aja deh. Oke, ada 3 hal sebenarnya. Jadi teman-teman kalau ya dalam menjalani kelompok kecil atau pemuritan, yang pertama Tuhan tidak kebetulan memanggil kita menjadi PKK, Tuhan punya tujuan yang mulia. Jadi teman-teman ya harus punya dasar bahwa teman-teman kalau jadi PKK itu bukan hanya karena ya sekedar PMK butuh gitu. Ya sayang sih, ya kan. Teman-teman kalau jadi PKK hanya untuk melayani manusia, ya untuk PMK atau mungkin hanya sekedar cari kegiatan, yaitu sayang aja sih. Ya sebenarnya lebih dari itu kan yang memanggil kita ya, karena aku juga PKK. Ya jadi yang memanggil kita itu kan sebenarnya Tuhan gitu. Ya Tuhan memanggil kita untuk membimbing kelompok kecil atau memuridkan. Ya pasti satu hal yang pasti ya Tuhan punya tujuan yang mulia gitu. Ya karena ya setiap orang yang Tuhan panggil ya pasti Tuhan perlengkapi, ya Tuhan berikan suatu tujuan yang indah gitu. Jadi ya teman-teman di sini nggak kebetulan, ya teman-teman di sini juga kita ada ya karena Tuhan yang memanggil kita, itu yang jadi dasarnya gitu. Kenapa kita jadi PKK saat ini, ya kita menjalankan kelompok kecil kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya jadi nanti mungkin ya kalau teman-teman kakak ya mungkin teman-teman ada ya banyak sih kayak punya pemikiran kayaknya kakakku gini-gini aja deh. Kayaknya kakakku nggak ada perubahan ya. Mungkin ada pikiran-pikiran kayak gitu atau ya mungkin pikiran yang lain gitu. Ya mungkin teman-teman merasa bahwa kakak teman-teman itu kurang bertumbuh gitu ya. Tapi sebenarnya dasarnya itu ya yang memberikan pertumbuhan di dalam kelompok kecil itu Tuhan. Ya kan firman Tuhan katakan Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi ya dalam kita melakukan KK itu sebenarnya Roh Kudus gitu yang bekerja. Kita ini hanya alatnya, ya kan? Kita hanya menyampaikan materi atau mungkin sharing kehidupan kita, tapi yang menolong AKK kita, yang memberikan pertumbuhan kepada mereka lebih lagi itu pekerjaannya Tuhan, pekerjaannya Roh Kudus. Ya jadi teman-teman gak usah takut gitu ya. Kalau teman-teman merasa, aduh aku kayaknya masih belum terlalu paham nih tentang materi atau mungkin ya hidupku mungkin ya masih banyak kekurangan ya, teman-teman gak usah takut gitu ya, karena yang memberikan pertumbuhan nanti itu Roh Kudus Tuhan. Ya kita sama-sama belajar ya. Kita pasti punya banyak kesalahan ya, tapi kita belajar dari kesalahan kita semakin bertumbuh gitu. Ya kita semakin bertumbuh ya melalui pelayanan kita ketika kita menjadi PKK. Itu yang dasar kedua gitu, bahwa ya Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam kelompok kecil teman-teman nanti. Baru yang terakhir, yang ketiga, Tuhan tetap setia apapun yang terjadi. Ya meskipun teman-teman ada yang hilang atau mungkin teman-teman ada mengalami suatu kendala, yaitu wajar lah. Tadi kan teman-teman banyak sharing tuh di Menti, apa yang menjadi kendala itu ya wajar lah, mahasiswa ya kita hidup ini ya pasti ada masalah, ada kendala gitu ya. Tapi satu hal yang
penting apapun masalah yang teman-teman alami, baik di perkuliahan ataupun di kelompok kecil, Tuhan tetap setia menyertai teman-teman. Itu yang menjadi kekuatan, ya teman-teman tetap setia juga menjalani kakaknya. Ya karena ya dalam teman-teman menjalani kakak, ya teman-teman nggak sendiri, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai, yang menolong teman-teman. Jadi ya kalau ada yang nggak ngerti, ya pasti Roh Kudus yang menolong, yang memberikan hikmat. Ya kalau ada sesuatu yang teman-teman butuhkan, ya Tuhan yang menyediakan. Jadi itu yang ketiga, ya bahwa ya Tuhan tetap setia apapun yang terjadi. Jadi teman-teman, ini ada ya 3 hal yang menjadi dasarnya dalam melakukan KK ya. Jadi nanti teman-teman ya ingat-ingat ya, jangan dilupakan ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi pasti ya kalau kita menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, ya pasti Tuhan memberikan yang terbaik gitu dalam hidup kita ataupun dalam kelompok kecil yang nanti kita bimbing. Itu yang jadi dasarnya, jadi dasar dari pemuritan atau kelompok kecil. Oke deh, ya kurang lebih itu aja sih buat materinya, materi hari ini. Ya tadi di awal itu tentang persiapan sebelum kelompok kecil, baru saat kelompok kecil, setelah kelompok kecil, baru PKK Fellowship, case study, baru ini dasar pemuritan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau boleh lewat chat. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, boleh langsung ditanyain. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya ini. Ada. Oke deh, kayaknya udah paham ya tentang materi hari ini. Jadi mungkin ini terakhir sih, yes. Sebelum nanti kita tutup buat materinya, ya, karena hari ini nggak sepanjang 2 hari sebelumnya ya, karena memang 2 hari sebelumnya itu materi dari bukunya lumayan banyak, jadi lumayan panjang gitu kan. Ya, jadi hari ini lebih cepat ya selesainya, karena cuman sharing aktivitas kelompok kecil. Oke deh, sebelum kita tutup, aku mau nanya deh, kira-kira kenapa sih teman-teman mau daftar jadi PKK? Ya bebas sih, dari hati teman-teman aja gitu, nggak usah ada paksaan. Kira-kira ya teman-teman renungkan, kenapa sih aku ada ya jadi PKK, ya jadi CPKK sekarang, ya nanti jadi PKK. Kira-kira apa sih alasan teman-teman gitu bersedia menjadi PKK? Oke, dipikir-pikir dulu, direnungkan. Ya mungkin beda, pasti beda lah ya kan, setiap orang mungkin beda-beda alasannya. Oke, aku coba nanya Angel deh. Kalau dari Angel, kira-kira kenapa kamu bersedia menjadi PKK? Baik Kak, kalau aku sendiri Kak, karena emang mungkin panggilan Tuhan Kak, kayak ada keinginan dari diri sendiri untuk jadi PKK begitu Kak. Oke, Ya. oke. Oke, makasih Angel.
ya itu juga salah satu ya panggilan Tuhan. Ya kenapa kita ada saat ini di sini gitu. Oke, makasih Angel. Satu lagi deh sebelum kita tutup, santai aja, nggak usah merasa tertekan. Ya ini bebas ya menurut pendapat teman-teman aja gitu. Ya kira-kira kenapa ya teman-teman ya bersedia gitu jadi PKK. Ke Brian deh. Kalau menurut kamu Brian, kira-kira kenapa? Kalau dari kamu pribadi Brian? Halo, testing-testing, masuk ya suaraku ya? Masuk. Ya mungkin kalau aku bilang keinginan sendiri sih enggak ya, tapi lebih panggilan Tuhan sih. Mungkin sama ya, karena ada panggilan Tuhan tuh aku jadi ingin tuh jadi PKK. Ya. Oke, sip. Makasih Brian buat jawabannya. Oke ya, jadi Angel sama Brian hampir mirip ya panggilan Tuhan ya. Memang ya aku juga sih ya, aku juga menjadi PKK ya sama juga sih ya panggilan Tuhan ya, bersyukur juga sih ya Tuhan memanggil ya. Aku juga 1 tahun ya jadi PKK tahun lalu ya, itu banyak hal sih yang didapatin gitu ya kan ya, walaupun yang sharing materinya dari PKK ya, tapi ya kadang dari AKK-nya juga dapat berkat juga kan, kesaksian hidup mereka, sharing mereka ya, mereka pernah mengalami pergumulan ya ditolong Tuhan. Jadi ya aku pribadi ya jadi sebagai PKK merasa ya terberkati gitu ya, ternyata nggak sia-sia gitu kan ya, saling ketemuan, sharing firman ya, ternyata apa ya, saling memberkati, mereka terberkati, aku pribadi juga semakin terberkati melalui kesaksian hidup mereka juga gitu. Jadi ya itu sih paling ya kalau dari aku juga ya, kenapa aku jadi PKK gitu kan, yang bersyukur gitu di situ. Oke deh, ini karena tadi nggak ada yang mau nanya dan juga udah selesai buat materinya ya, jadi mungkin bisa dicukupkan buat materi ini. Oke, buat terakhir ya makasih teman-teman yang udah ikut super intensif hari ketiga ini. Ya makasih juga udah dengerin ya dari awal hingga akhir. Ya selamat membimbing kelompok kecil, ya Tuhan akan menolong kamu, Tuhan memberkati buat kedepannya. Oke deh, itu aja dari aku. Untuk selanjutnya aku serahkan kembali ke Mary. Silakan Mer. Terima kasih kepada Kak Yabes atas materi yang disampaikan. Materinya